Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mampir ke video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak ada ruginya Anda subscribe. Dengan melakukan subscribe, maka Anda telah mendukung channel ini untuk upload hampir setiap hari. Oke, saya akan lanjutkan. Insya Allah ini akan jadi sesi terakhir. Mudah-mudahan videonya jadi ya. Kita masuk ke nomor 136. Ya, ini masih analisa nahwu ya. Ma min syai'in fi hadhil hayati ulija birrifqi wa afadha alaihi min nurullahi illa wa kana fi nihayati ala halatin tayyibatin ta'nasu biha nufusu wa tas'adul arwahu wa fi ghibati rifqi wal anati yakunu littirabu wa su'ul hali wal mali. Ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dihadapi dengan kasih sayang dan dipenuhi dengan cahaya Allah, kecuali maka pada akhirnya akan berada dalam kondisi yang baik, yang hati condong kepadanya dan jiwa-jiwa merasa bahagia. Dan saat hilangnya kasih sayang dan juga kelemah lembutan, maka akan terjadi goncangan dan juga keburukan dalam kondisi dan juga harta. Oke, masuk ke nomor 136. Ma fi bidayatin nas as-sabiq. Ma ini apa? Dia posisinya. Alif syartiyah, syartiyah itu syarat ya. Ba mausulah, mausulah itu penyambung. Jim nafiyah, bentuk negasi. Dal istifhamiyah, tanda tanya atau kata tanya. Nah, ini di sini dia membentuk negasi, tidak ada sesuatu pun. Jadi jawabannya jim. Nomor 137. Lafaz ulija. Yang ini ya. Ini ulija nih. Dia sebagai apa? Al-fi'lul lazim ala wazn fa'ala. Fi'il lazim dengan wazn fa'ala. Yang ba fi'il rubai mujarrad. Rubai mujarrad. Enggak pas ya, karena dia mazid kan. Mazid dengan alif nih, ada tambahan alifnya nih. Jadi dia fi'il madinya alaja. Wazannya fa'ala. Kemudian jim, fi'il madi mabni lil majhul. Fi'il madi untuk bentuk negatif, untuk bentuk pasif ya. Untuk fa'il yang tidak disebutkan. Jadi dia bentuk pasif ya, karena ini artinya dihadapi. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dihadapi dengan kasih sayang. Jadi paling pas jim ini ya. Jadi dia fi'il madhi mabni lil majhul. Ya, apa itu mabni lil majhul? Tadi itu bentuk pasif. Adal fi'il ajwaf wawi, fi'il yang ajwaf dan wawi. Ajwaf itu yang huruf tengahnya waw. Ya, ini benar sih kalau yang ada wawnya memang ya, cuma dia enggak ajwaf juga dia. Karena dari alaja. Dia enggak asli ya, dia mazid ya, fi'ilnya mazid. Jadi yang paling pas yang jim ini. Dia mabni lil majhul karena fa'ilnya tidak disebutkan langsung ya, ada di belakang sini ya, karena dia bentuk bentuk pasif. Itu disebut mabni lil majhul. Oke. Sekarang ta'nasu. Ya, ta'nasu ini apa? Ya, ta'nasu ini Anda bisa lihat yaitu lanjutan dari ala halatin thayyibatin. Dia itu sebenarnya sifat tapi dalam bentuk kalimat. Jadi ta'nas ini dia jabatannya sebagai na'at jumlah ya, sifat tapi berbentuk kalimat. Kalau alif khobar mubtada bukan ya, jim hal jumlah kondisi atau situasi dalam bentuk jumlah tidak juga. Yang dal jawab syarat, jawab dari syarat, ini tidak juga. Jadi yang paling pas na'at jumlah ya, sifat yang berbentuk jumlah. Karena dia menjelaskan ini ya, situasi yang baik yang hati condong kepadanya. Oke, selanjutnya ittirab. Nah, ittirab ini dia apa posisinya? Kondisi i'rabnya ya. Ittirab ini bisa fa'il, bisa juga ismu kana. Nah, kalau saya sendiri jawabannya fa'il ya. Ya, tapi bisa juga ismu kana. Seingat saya penulis soalnya Ustadz Muhbib itu beliau menjawab ismu kana ya. Saya agak lupa ya ismu kana fa'il ya. Pokoknya antara dua ini. Kalau saya pribadi lebih condong kepada fa'il. Tapi ismu kana boleh juga, cuma nggak ada khobarnya ya.
Jadi memang menurut saya paling pas ya fa'il. Ya, litirab yakunu litirab. Fa'il. Oke, selanjutnya langsung ke sesi kedua. Nah, ini mohon maaf nih agak panjang ya kali ini. Karena tanggung tinggal satu video lagi. Al-munaqasyatu tariqatun fi jauhariha taqumu 'alal hiwar. Munaqasyah, diskusi, adalah sebuah teknik belajar yang intinya adalah berdiri berasaskan atas dasar komunikasi. Ya. Jadi diskusi itu komunikasi. Wa fiha ya'tamidul mu'allim 'ala ma'arifit talamis wa khibratihim as-sabiqah. Dalam diskusi, seorang guru itu mengandalkan pengetahuan-pengetahuan para siswa dan juga pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu. Fa yuwajjihu nasyatahum bughyatal qadiyah al-jadidah, dan mereka mengarahkan kegiatan mereka kepada isu-isu yang baru. Mustakhdiman al-as'ilah, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan al-mutanawiyah yang bermacam-macam. Wa ijabatut talamis litahqiqi ahdafi darsihi, dan juga menggunakan jawaban-jawaban para siswa untuk memastikan tujuan-tujuan pembelajarannya. Fafiha, di dalam diskusi tersebut ada isaratun lil ma'arifis sabiqah, ada stimulus untuk membangkitkan pengetahuan-pengetahuan masa lalu. Wa tasbitun li ma'arifa jadidatin, dan juga ada penguatan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Wa ta'aqqud min fahmi hadza wa zak, dan memastikan tentang pemahaman hal ini dan hal itu, berbagai macam hal. Wal munaqasyatu fi ahsani suwariha ijtima'u 'adadin minal afkar, dan diskusi itu dalam bentuknya yang terbaik adalah kumpulan dari beberapa ide-ide sekitar muskilatun minal masyakil, masalah di antara masalah-masalah, biqasdil usul ila hilliha, yang bertujuan untuk mencapai pemecahannya. Nah, lafaz ma'arif, ini apa dia? Ma'arif ini ya. Ma'arif ini apakah dia ism fa'il ala wazan mufa'il? Bukan ya. Bukan mufa'il tapi ma'arif. Mafa'il. Masdar jamak wa mufraduhu irfan. Masdar jamak mufradnya irfan, bukan juga. J, masdar mimi jam'un wa mufraduhu ma'rifah. Nah, ini yang benar ya. Jadi dia adalah masdar mimi ma'rifah, jamaknya jadi ma'arif. Jadi jawabannya jim. Dia masdar mimi jamak. Kalau dal ism fa'il ala wazni fa'il fa'ala, ismul fa'il dengan wazan fa'ala, ini salah ya. Tapi dia wazannya mafa'il. Dia adalah jamak dari ma'rifah, masdar mimi. Jadi jawabannya jim. Lafaz mustakhdiman mansub. Ini ya. Ini mansub. Kenapa dia mansub? Mansub itu karena dia hal ya. Kondisinya dengan menggunakan itu ya, jadi hal mufrad. Kalau maf'ul li ajli itu untuk tujuan, misalkan ana azhabu ilal madrasah talaban lil ilmi, saya berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu. Kalau tamyiz ini ukuran, misalkan saya minum segelas air, ana asyrabu kuban minal ma'i. Nah, itu kalau maf'ul bi objek. Jadi paling pas ini hal, jadi kondisinya dengan menggunakan pertanyaan ya. Nah, lafzul as'ilah, tadi kan ada mustakhdiman al as'ilah, menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini dia apa nih jabatannya, i'rabnya? Oke, as'ilah di sini adalah dia maf'ul mansub ya, dia maf'ul dari mustakhdiman. Jadi mustakhdiman al as'ilata ya, dia bukan fa'il, dia bukan naibul fa'il, dia bukan mubtada, dia adalah maf'ul bihi mansub. Jadi mansub karena ada mustakhdiman ya, mustakhdiman al as'ilata. Kemudian isyaratun. Isyaratun, mana isyaratun? Isyaratun fiha isyaratun lil ma'arif. Nah, ini apa dia? Dia adalah mubtada muakhar ya. Jadi ini khobarnya muqaddam karena ada fi. Ya, contoh lainnya adalah fil fasli kitabun. Itu fil faslinya khobar, kitabunnya mubtada. Jadi mubtadanya jadi di belakang, maka disebut mubtada muakhar. Khobarnya di depan, maka disebut
khobar muqaddam. Jadi ini jawabannya isyarah dia adalah mubtada muakhar ya, karena khobarnya ada fi-nya, fiha. Mubtada muakhar marfu ya. Yang khobarnya adalah fiha-nya tadi. Jadi ini jawabannya dal. Nah, ta'aqqud dia apa? Masdar min akkada atau masdar min ta'akkada? Ismu masdar atau masdar min akkada? Nah, jawabannya jim ba ya. Jadi fi'ilnya ta'akkada, masdarnya ta'aqqud. Ta'akkada ya ta'akkadu takaudan wa muta'akkadan fa huwa muta'akkidun wa zaka muta'akkadun. Nah, itu ya hafalan yang shorof ya. Kemudian hiliha ini hanya kembali kemana? Nah, hili tadi kan memecahkan, hanya itu masalah ya. Jadi ini jawabannya alif, memecahkan masalah. Oke, satu lagi, mudah-mudahan masih kuat. Kalau belum ya belum kuat, istirahat dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Iza qama minal muslimin al mu'ahhalin li da'watin nas ila al khairi man tahaqqaqu bihim al ghayah wa yata'adda bihim al ghardul matlub minha wa nahadu bihadha rukni 'ala al wajh al matlubi saqata al wujubu 'ala al baqin. Apabila telah dilaksanakan oleh beberapa orang muslim yang ahli untuk mengajak manusia kepada kebaikan, man tahaqqaqu bihim al ghayah, yang terwujud dengan mereka itu tujuan dan juga terlaksana dengan mereka itu tujuan tujuan yang dicari ya. Kemudian menjadi bangkit dakwah itu dengan cara seperti itu dalam bentuk yang diharapkan, saqatal wujub, maka sudah gugur kewajiban atas orang-orang lain untuk berdakwah ya. Wa kana al-imam inda izin ayyamna haula al-baqin, dan saat itu imam atau pemimpin boleh melarang orang-orang lain atau orang yang dia inginkan ya, au man syaa minhum anil ishtirak, untuk ikut serta dalam dakwah tersebut, lima maslahatin syar'iyyah, untuk kemaslahatan syariat, zatu awwaliyah yaqdiruha, karena ada prioritas yang dia perhitungkan. Jadi jawabannya mari kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lafaz koma fi'lu syartin jawabuhu. Ini koma ini syarat, jawabnya sakoto ya. Iza biasanya jawabannya ada misalkan apa ya? Iza jaa rajulun sa'ida akharun. Ya, misalkan apabila datang seorang maka yang lain bahagia gitu ya. Jadi ini jawabnya di sini nih. Apabila telah dilakukan maka gugur kewajiban. Itu walaupun ini embel-embelnya panjang banget nih ya. Tapi kembalinya ke sakoto. Jadi jawabnya ada di sakoto dal ini. Ad-dhamir fil jar wal majrur bihim. Bihim ini yaudu ila aina. Bihim tatahaqqaqu bihim. Bihimnya kembali ke muslimin ya, karena dia jamak. Bil muslimin, dengan orang-orang muslim yang ahli tadi ya, muslimin al mu'ahhalin. Jadi mu'ahhalin ini sifat, dia kembali lagi ke yang disifati, berarti kembali ke muslimin ini, minal muslimin. Nah, kemudian lafaz al-ghurdu. Al-ghurdu ini yata'adda bihimul ghurdul matlubu, karena dia doma ya, dia adalah fa'il dari ini ya. Yata'adda bihim al-ghurdu, terlaksana dengannya tujuan, maka dia jawabannya fa'il ini ya. Kemudian ayyamna'a itu apa? Dia ininya i'rabnya. Wa kana al-imam inda izin ayyamna'a haula. Jadi ini adalah khobar ya, khobar kana. Ini kayak isim kananya ini al-imam ini. Wa kana al-imamu inda izin ayyamna, melarang ya. Jadi ayyamna-nya dia adalah khobar kana. Khobar kana ya, karena dia setelah kana. Kemudian masalah ini adalah masdar mimi ya, bukan masdar muawwal. Kalau masdar muawwal contohnya nih ayyamna ini, masdar yang ada an-nya ini. Kalau isim kana tadi ya, misalnya kana al-ustazu jamilan. Nah, ustazunya itu isim kana. Isim masdar ya, isim masdar semua juga isim masdar ya. Cuma dia ada mimnya ini. Jadi dia adalah masdar
mimi dari kata soluha karena ada tambahan mimnya. Oke. Jadi ini jawabannya jim. Oke, intahal ikhtibar, selesai sudah ujiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu waliyut taufik. Semoga sukses dalam ujiannya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.